الحمد لله رب العالمين. Kita mau jadi Islam yang seperti apa? Apa jadi Islam adangan? Apa jadi Islam yang rubuh-rubuh bisa? Apa jadi Islam norm? Apa jadi Islam yang berkemajuan? Berkemajuan itu maksudnya ya bagaimana memahami Islam itu berguna untuk kebaikan diri dan rahmatan lil alamin. Caranya bagaimana? Ya ngaji, mendalami Al-Quran sebagai sumber informasi wahyu, sebagai pedoman hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala ayat ya ayyuhan nas rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, jemaah Masjid At-Taqwa Beringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tadi malam ada petir sedemikian besarnya, tapi Allah menghendaki yang kena dampak ini listriknya masih diraih. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak mengapa, karena kemarin malam, dalam waktu semalam, beberapa kota di Amerika Serikat bumi hangus hanya dalam waktu satu malam. Ini kalau kita melihat musibah yang lebih besar, maka musibah yang menimpa kita ini tergolong tidak ada apa-apanya. Nah, ini clue atau semacam narasi, karena kita dalam kajian ini masih di bab sabar, di bab sabar. Di bab sabar kita memasuki hadis yang ketiga di dalam bab ini. Untuk keseluruhan kitab yang kita kaji, Riyadhus Shalihin, ini menempati urutan atau ditempatkan oleh al-mu'allif, penulis penyusun kitab ini, Al-Imam An-Nawawi, sebagai hadis yang nomor 20. Baik, sholawat serta salam terlebih dahulu senantiasa kita saling ingatkan, kita hatur tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sedemikian berupa memberikan arahan kepada kita, sehingga kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim ini
menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Berkali kita sampaikan di mana-mana bahwa urusan agama Islam, urusan memegang, mengamalkan agama ini tidak hanya untuk urusan kebahagiaan akhirat, tapi secara langsung berdampak pada kemudahan atau kebahagiaan atau solusi untuk urusan-urusan dunia juga. Karena sesungguhnya semua permasalahan, semua problem, apakah itu kemiskinan, apakah itu musibah, sakit, atau apapun, itu sesungguhnya letak solusinya itu ada pada kolom kita masing-masing. Sesungguhnya itu hujan deras ketika kita ada di tengah jalan, ini kita ibaratkan ketika kita dalam kehidupan ada satu ujian atau musibah. Seperti apa kalau kita jalan kemudian hujan deras tiba-tiba. Nah, di dalam rangka agar kita tidak basah, dalam rangka agar kita bisa keluar dari musibah dalam hidup kita, bukan terutama langkahnya adalah kita teriak pada langit, wahai langit, hentikan hujan, wahai hujan, jangan kau jatuh. Tidak kira akan hujan berhenti seperti itu. Sama ketika kita menghadapi musibah di dunia ini, usaha bangkrut misalnya, alhamdulillah, kemudian atau usaha ditipu orang, bertanam bercocok tanam gagal panen, kita tidak bisa teriak pada sawah, wahai sawah, ini saya tanam, kamu harus, tidak bisa. Atau ketika terjatuh satu musibah, kemudian kita menyalahkan pihak lain, tidak bisa. Ketika hujan, kita yang harus kita sikapi adalah bagaimana diri kita selamat dari hujan itu. Ya, tidak bisa teriak pada air untuk tidak jatuh. Maka kalau kita bisa motor ya berhenti atau minggir, niup, apa Pak? Bahasa Madura niup ya Pak? Anau. Ya, anau. Niup, anau. Atau buru-buru minggir, buka mantel, pakai mantel. Yang harus kita pola untuk keluar dari permasalahan adalah diri kita sendiri. Nah, ini berlaku semua kasus di dalam kehidupan. Demikian pula kita atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan Nabi sudah memberikan satu gambaran atau bahkan ini merupakan satu jaminan, di mana hadis yang ke-27 ini yang diriwayatkan wa an Abi Sa'id bin Malik ke-27, dan ini yang ke-26 kemarin sudah kita paparkan bahwa Nabi itu begitu pemurah, punya apa ada yang minta kasih sampai baju satu-satunya diberikan, sampai Rasul ditegur oleh Allah karena saking pemurahnya. Kalau kita dihukum oleh Allah karena saking pemurahnya. Itu yang ke-26. Sekarang 27, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Yahya ini nama kunyah, nama sebutan kunyah, nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan. Bahwasanya beliau berkata atau bercerita kalau perkataan Suhaib bin Sinan adalah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, ajaib, ajib, mengagumkan, menakjubkan urusan seorang mukmin itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi ini maksudnya adalah Nabi ini kagum atau menunjukkan bahwa urusan kaum muslimin ini, urusan orang-orang yang mukmin itu adalah
adalah sesuatu yang istimewa sehingga membuat siapapun yang menelaahnya pasti akan merasa kagum, takjub. Ini dari perkataan Nabi di pembuka apa yang diceritakan oleh Suhaib bin Sinan. Ajab li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khairun. Bahwasanya semua urusan kaum mukmin itu semuanya itu adalah baik. Ini loh Pak, tadi saya jelas sebelum di depan bahwa mukmin karena seseorang itu beriman kepada Allah kemudian menggenggam Islam ini, mengamalkannya, maka semua yang ada pada dirinya itu baik, dunia akhiratnya baik, Islamnya, kepercayaannya, keyakinannya, keimanannya itu membawa efek kepada kebahagiaan, urusan-urusannya baik, khairun, ya, lebih baik untuk urusan, apakah itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Ini sudah satu semacam jaminan, informasi jaminan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya lagi apa? Kalau ini semua urusannya menjadi baik, maka jadilah orang beriman. Jadilah orang beriman. Ini yang disebut ajabal li amril mu'min, bukan ajabal li amril muslim. Maknanya juga adalah bahwa kita semua sudah Islam, tapi kenapa urusan kita tidak kunjung menjadi kebaikan-kebaikan? Berarti kita belum menduduki maqam mukmin. Niki Pak. Jadi kalau kita masih dirundung duka, masih dirundung merasa apes, masih dirundung tidak kunjung bahagia, yang harus kita terima pertama adalah sudahkah kita yang sudah Islam ini, yang KTP-nya sudah Islam ini, yang sudah pergi ke Mekah Madinah berhaji ini, yang sudah setiap hari ke masjid sholat berjamaah ini, sudahkah kita memenuhi kualifikasi sebagai seorang mukmin? Karena masih belum bahagia, karena masih belum bahagia. Padahal Nabi menjamin kalau sudah menjadi mukmin, maka seluruh urusannya itu menjadi baik. Ini kita dari perkataan yang pertama, jadi bahwasanya mukmin itu mengagungkan, istimewa karena tidak ada urusan dia yang tidak merupakan kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perhatikan kalimat ini, dan tidaklah ada yang demikian itu suatu pun golongan, tidak ada suatu pun golongan yang akan mendapat semua urusannya itu baik kecuali mukmin. Maka kita tidak usah ngomong orang muslim. Kalau non muslim sudah pasti ini tidak masuk dalam pembahasan. Kita yang sudah Islam itu, kita menjadi Islam yang seperti apa? Apa jadi Islam adanan? Apa jadi Islam yang rubuh-rubuh bisa? Apa jadi Islam sing apa itu ya? Norong teh begitu. Apa jadi Islam yang berkemajuan? Berkemajuan itu maksudnya ya bagaimana memahami Islam itu berguna untuk kebaikan diri dan rahmatan lil alamin. Caranya bagaimana? Ya ngaji. Caranya ya bagaimana? Baca Quran. Saat artinya mendalami Al-Quran, tidak hanya menyikapi Al-Quran sebagai bacaan, tetapi sebagai sumber informasi wahyu, sebagai pedoman hidup kita. Kalau terbatas ilmu kita, ilmu alat kita untuk memahami Al-Quran, ya datang ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir. Zikir itu tidak berarti hanya datang kemudian kita bareng dua kali, tidak seperti itu. Majelis zikir yang dimaksud adalah satu majelis atau perkumpulan semacam ini yang di dalamnya membahas segala sesuatu
membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu majelis zikir. Isinya bisa kajian seperti ini, bisa tadarus, segala sesuatu yang di dalamnya itu dibahas sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sekaligus hak-hak Allah atas kita. Ini majelis zikir. Nah, akan jadi orang Islam seperti apa kita? Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau semuanya menjadi baik, urusan semuanya menjadi baik, melakukan ngalor, jalan ke Deje menjadi kebaikan, jalan ke timur jadi kebaikan, ke barat jadi kebaikan, ke laut jadi kebaikan. Ini orang mukmin. Ya, jadi semua menjadi kebaikan. Agar seperti itu, maka jadilah orang Islam yang mukmin. Bermasih orang Islam kok mukmin? Karena tidak semua orang Islam itu beriman. Tetapi kalau orang sudah beriman, pasti dia Islam. Kan kita ada beberapa ya. Dalam hadis zikir itu kita sudah diberikan satu peta di dalam orang beriman itu. Ada yang baru Islam ini baru berikrar kemudian melaksanakan peribadatan yang 5 itu, yang 4 itu. Setelah ikrar syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kemudian meningkat ke keimanan. Jadi kalau yang 4 ini, yang 5 ini baru dalam tataran, katakan tataran syariat, tataran amaliyah. Tetapi kalau yang rukun iman ini sudah menyangkut ke dalam urusan qalbu, keyakinan. Kalau yang rukun Islam ini masuk dalam ibadah badaniyah. Kalau yang rukun iman itu sudah menyangkut ibadah qalbiyah, hati, urusannya dengan hati. Ini panjang kalau dibahas selesai nanti hadisnya nggak malah kebaca. Jadi seperti itu. Dan tingkatan lebih tingginya adalah ihsan. Maka kalau orang Islam belum tentu iman, dan orang beriman pun meskipun sudah pasti Islam, dia belum tentu ihsan. Itu ihsan itu merasa diawasi. Engkau beribadah Allah ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah dengan keyakinan seolah engkau melihat Allah, melihat Dia Allah, dan apabila dan akan pasti engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakin bahwa Allah sedang melihat engkau. Ihsan, merasa sedang di dalam pengawasan Allah SWT. Ini jadi kita lanjut hadisnya yang mengisyaratkan pada kita bahwa kita umat Islam ini kalau mau mendapatkan kebaikan atas semua urusan, maka syaratnya harus menjadi beriman, meningkatkan atau membangun keimanan dan terus-menerus mengupgrade itu, membuat lebih meningkat keimanannya, Caranya ya ngaji tadi, karena tanpa ngaji, tanpa ikut pengajian, tanpa menelaah ilmu, nonsen atau tidak bakalan mencapai derajat yang demikian. Ini jaminan dari Rasulullah, sertifikasi dari Allah, bahwa dari Allah melalui Rasulullah ini, bahwa kalau tidak masuk dalam golongan orang mukmin, maka tidak akan mencapai tidak akan mencapai yang seperti tadi itu, yang semua urusan yang menjadi kebaikan. Harus menjadi orang yang beriman.